Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Cak Faiz beserta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan membahas mengenai arus globalisasi. Globalisasi merupakan sebuah fenomena yang ditandai dengan meleburnya batas-batas geografi suatu negara. Globalisasi juga digambarkan dengan metafora kampung dunia atau global village yang menunjukkan bahwa dunia seolah-olah menjadi satu tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Dengan kata lain, sebuah peristiwa yang terjadi dalam ranah lokal bisa dapat dengan mudah berubah menjadi ranah global. Ada dua perspektif yang mengartikan mengenai globalisasi. Pertama adalah perspektif historis yang mengatakan bahwa globalisasi merupakan pengulangan dari apa yang telah terjadi di masa lalu, yang bergerak dan berkembang namun dengan bentuk yang sama sehingga tidak ada perubahan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan terbentuknya organisasi-organisasi internasional seperti World Trade Center, World Bank, yang memang sudah ada sejak lama. Pada bidang politik sendiri juga sama, globalisasi mempengaruhi pandangan internasional seperti yang pernah terjadi pada General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT. Tidak hanya itu, perdagangan internasional dan lintas negara juga sebenarnya sudah ada sejak lama, sehingga menurut kami historis, globalisasi bukanlah fenomena yang baru, dan mereka menyebutkan bahwa globalisasi merupakan transisi dari apa yang sudah terjadi. Kemudian yang kedua adalah perspektif kontemporaris. Menurut kontemporaris, globalisasi merupakan sebuah fenomena baru yang terjadi sekitar tahun 1970-an selepas Perang Dingin, di mana pada saat itu terjadi runtuhnya tembok Berlin di Jerman sehingga berdampak pada perekonomian di Brazil. Hal ini yang menyebabkan globalisasi dapat membuat negara-negara menjadi saling membantu dan terkoneksi yang pada awalnya hanya terfokus pada dua negara adidaya yaitu Amerika dan Uni Soviet. Menurut kaum kontemporer ini, globalisasi pada bidang ekonomi, globalisasi mengubah sistem perekonomian dunia menjadi ekonomi global yang ditandai dengan bersatunya pasar keuangan dan pendapatan serta investasi terkoneksi antar negara. Pada bidang politik sendiri, globalisasi membawa perubahan sistem internasional dari bipolar atau dua arah menjadi global, di mana negara-negara dapat saling berinteraksi, mempengaruhi, dan saling membutuhkan satu sama lain. Jadi menurut kaum kontemporer ini, bahwa globalisasi bukanlah pengulangan, tapi sebagai sesuatu yang baru. Dalam agama Islam sendiri, globalisasi dikenal dengan rahmatan lil alamin, yang artinya universalisasi atau internasionalisasi Islam dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Globalisasi terjadi tidak terlepas dari perkembangan zaman di mana teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi semakin lama semakin maju dan canggih. Arus globalisasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan secara global yang tidak dapat dibatasi oleh aspek apapun, yang mau tidak mau harus kita terima dan kita hadapi. Dengan adanya globalisasi ini juga menunjukkan bahwa dunia yang terbuka dalam segala aspek apapun. Globalisasi sendiri dapat berdampak positif maupun negatif, destruktif maupun konstruktif, bahkan membawa rahmat ataupun laknat. Bagi negara yang berkembang sendiri, globalisasi dapat membawa positif bagi kemajuan secara teknisi dan juga kesejahteraan secara material. Namun di samping itu juga menyebabkan dampak negatif berupa adanya teknokrasi yang berkuasa didukung dengan alat modern dan persenjataan yang sangat canggih, di mana seringkali disalahgunakan masyarakat.
Globalisasi juga ditandai dengan mudahnya komunikasi dan akses informasi tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Jadi, sebagai contoh, saya yang berada di daerah Jawa Tengah bisa berkomunikasi dengan teman saya yang ada di Papua, terus juga saya berkomunikasi dengan orang yang ada di luar negeri. Terus, kita juga dengan adanya globalisasi ini dapat mengakses informasi yang tidak hanya di dalam lokal saja, tapi juga mengakses informasi yang berada di luar negeri. Selain itu, dengan adanya globalisasi juga sekarang pada bidang ekonomi, misalnya sudah banyak sekali perdagangan-perdagangan online, jual beli online, transaksi online, menggunakan kartu debit yang memudahkan manusia untuk melakukan transaksi. Dalam bidang transportasi juga demikian, kita sudah ada aplikasi transportasi online di mana kita tinggal telepon, tinggal memesan dan menunggu lalu langsung diantar, dan banyak sekali kemudahan yang kita dapatkan dengan adanya globalisasi sendiri. Namun di samping itu banyak juga dampak negatif dari globalisasi sendiri, di mana membuat manusia menjadi cenderung lebih malas, kadang menjadi karena semakin canggihnya teknologi, banyak kasus-kasus informasi hoax, juga barang-barang ilegal, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berikutnya akan disajikan oleh teman kami mengenai dampak globalisasi terhadap agama. Ini saya akan mempresentasikan terkait teori dampak globalisasi terhadap agama. Di sini juga sedikit jelaskan negara yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan adanya globalisasi maka akan tergusur dan tertindas zaman. Sedangkan jika sebaliknya maka dapat menjadi pemenang. Maksudnya di sini negara yang tidak mau menerima atau mau menyesuaikan diri terhadap arus globalisasi maka negara tersebut akan tergusur dan tertinggal zaman. Maksudnya tergusur dan tertinggal zaman di sini adalah negara yang memang masih mau mempertahankan diri terhadap keadaan dan kebiasaan yang sudah biasa dilakukan sehari-hari dan menolak terhadap pembaharuan yang disebabkan oleh arus globalisasi dan tidak mau menyesuaikan diri, maka negara tersebut akan terkikis dan akan tertinggal. Maksudnya tertinggal dari mananya? Maksudnya tertinggal dari segala faktor yang menjadi arus kemajuan di dalam sebuah kenegaraan tersebut. Karena di sini arus globalisasi menyinggung banyak aspek dari budaya, maksudnya dari kultur dan budaya, jiwa sosial, perekonomian, teknologi, dan agama. Di sini sudah sangat jelas bahwasanya arus globalisasi ini menyinggung banyak aspek. Jadi kalau ada sebuah negara yang tidak mau menyesuaikan terhadap perubahan sosial atau perubahan sosial yang disebabkan arus globalisasi, maka negara itu kalau tidak mau menyesuaikan diri, maka negara tersebut akan menjadi negara yang tertinggal. Seperti itu. Yang kedua di sini adalah globalisasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap agama. Pengaruh ini dapat menjadi melalui berbagai cara, yakni penyebaran media dan diversitas agama alternatif, perpindahan penduduk dan sumber pluralisasi budaya lain, dan peta kekuatan ekonomi politik global. Dengan adanya globalisasi maka dampak yang ditimbulkan terhadap agama sangatlah bervariasi. Menurut Tanner 2010, tumbuhnya fundamentalisme dan pantekotalisme merupakan aspek globalisasi. Fundamentalisme merupakan kembali ke aspek dasar keagamaan. Maksudnya di sini, sikap fundamentalisme yang ditetapkan oleh sebuah kenegaraan di sini menuntut kita untuk kembali kepada
kepada aspek dasar keagamaan. Oleh karena itu, banyak kelompok dan gerakan agama yang kembali ke fundamentalisme sebagai cara untuk kembali ke akar budaya dan agamanya mereka masing-masing. Dalam merespon adanya globalisasi, maka di sini globalisasi juga mempengaruhi hal-hal yang bersifat mendasar dalam masyarakat, yaitu hubungan agama dan negara. Pada era sekarang, kita dapat menemukan banyak fenomena yang mengatasnamakan agama, seperti halnya pada momentum pemilu. Banyak kandidat yang membawa isu agama sebagai senjata untuk memenangkan pilihan. Maksudnya ini gimana? Maksudnya semakin ke sini itu agama secara tidak langsung disalahgunakan oleh orang-orang yang mau mengatasnamakan rakyat atau mengatasnamakan agamanya sendiri. Padahal di sini sudah sangat jelas bahwasanya agama yang mereka bawa hanya sebagai senjata untuk memenangkan ajang kontestasi yang diselenggarakan di negara tersebut, seperti halnya pemilihan umum. Banyak dari kandidat-kandidat yang membawa agama sebagai salah satu senjata ampuh mereka. Dan mirisnya, agama di sini terkadang dikambing hitamkan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan individu, atau yang biasa kita sebut orang-orang tersebut adalah orang-orang oportunis. Isu-isu keagamaan yang dibangun oleh para calon pemimpin berdampak kepada para penganut agama, apalagi teknologi informasi yang semakin berkembang. Hal ini seirama dengan perkataan Turner bahwa globalisasi dan penggunaan internet merupakan aspek penting dalam perubahan sosial yang mentransformasikan agama dengan cara yang tidak dikenal sebelumnya. Cara-cara tersebut dapat kita lihat sekarang. Banyak para pemuka agama yang menggunakan media sebagai tempat untuk mentransformasikan agama. Di sisi lain, dengan adanya globalisasi, pemimpin suatu agama di suatu negara ketika mengeluarkan fatwa untuk rakyatnya kemudian dapat berpotensi menjadi pemimpin global karena fatwanya juga diikuti kalangan luas di luar negaranya. Inilah salah satu contoh konkret dari adanya globalisasi yang berpengaruh pada agama Islam. Dinamika permasalahan yang dapat meluas seperti ini dapat mengakibatkan perubahan konfigurasi interaksi sosial dalam masyarakat dan juga antar masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mencoba menjelaskan salah satu topik dalam makalah kami mengenai agama dalam arus global. Pada kesempatan sebelumnya, teman-teman kami telah menjelaskan apa itu globalisasi dan dampak apa yang ditimbulkan dari globalisasi terhadap agama. Maka dalam kesempatan kali ini, saya mencoba menjelaskan mengenai respon agama terhadap globalisasi. Telah kita ketahui sebelumnya bahwa dalam proses globalisasi mencakup seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial, maupun aspek agama itu sendiri. Dalam melihat bagaimana agama dalam merespon globalisasi, kita dapat melihat ketika agama mempertanyakan identitas masyarakat, individu, yang dimana hal ini menimbulkan perbedaan di ranah publik. Maka dalam merespon hal ini, agama dijadikan sebagai instrumen untuk menstabilkan identitas nasional atau identitas yang dipertanyakan globalisasi. Kita dapat melihat contohnya
kita dapat melihat ketika Turki para elit-elit Turki dalam menyikapi dua isu. Yang pertama adalah isu kebangkitan Islamisme dan isu integrasi Turki ke ranah Eropa. Dalam hal ini agama jadikan sebagai instrumen, ya, sebagai alat di mana membuat semangat para masyarakat Turki untuk bangkit. Dan kita dapat melihat di beberapa aspek lainnya atau contoh lainnya di mana banyak label-label atau legitimasi terkait agama terhadap barang di berbagai aspek. Sebagai contohnya, adanya lembaga-lembaga yang berlabelkan syariah seperti Pegadaian Syariah, Bank Syariah, Ekonomi Syariah, dan lain sebagainya. Di samping itu, agama juga dijadikan sebagai nama dalam politik berbasis Islam. Kita lihat contohnya sebagai unit pendidikan Islam atau Kristen, misalnya Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga atau lain sebagainya yang berlandaskan Islam. Di sini kita sudah melihat bagaimana agama berperan aktif, berperan penting dalam merespon hal itu. Maka kita dapat melihat juga di mana relasi yang terdapat, ya, relasi antara agama dan globalisasi, di mana dalam relasi ini sebuah masyarakat tercipta selaras dengan perkembangan arus globalisasi itu atau perkembangan zaman. Maka hanya itu saja yang dapat saya paparkan tentang topik ini, dan saya harapkan kepada teman-teman selalu jaga kesehatan, tetap bersama keluarga tercinta, dan selalu berdoa. Dan jangan lupa selalu ingat orang jauh. Oke, hanya itu yang dapat saya katakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.